Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita hari ini akan belajar lagi ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Nah, anak-anak siapkan bukunya ya. Kita akan belajar. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, yang pertama muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.2 dan 4.2, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Masih ingatkah anak-anak apa itu teks eksplanasi? Merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan teks eksplanasi harus menggunakan kalimat efektif. Apakah itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Jadi dalam penulisannya tidak boleh menggunakan kalimat yang rancu. Contohnya adalah seperti cerita berikut ini. Si Kota Ajaib. John Logie-Baird yaitu lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Nah, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Setelah membaca teks tersebut, kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalahnya adalah penemuan televisi oleh John Logie-Baird. Kemudian paragraf kedua dari penjelas, yaitu prinsip kerja televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap karena diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Nah, itu adalah merupakan deret penjelas pada paragraf kedua. Nah, sekarang paragraf ketiga deret penjelasnya yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis, yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itulah anak-anak tentang mencari topik kalimat. Sekarang kita mencari kalimat bercetak miring atau yang tidak efektif pada teks bacaan
si kotak ajaib. Nah, contohnya satu ya, kalimat tidak efektifnya, penemu yang pada kesempatan itu sudah pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, itulah contoh-contoh kalimat tidak efektif di mana selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya muatan IPS KD 3.2 4.2 yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dahulu masyarakat Indonesia memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi hanya dari sekolah dan dari buku-buku. Kemudian berkembanglah informasi yang didapat melalui teknologi yaitu radio. Nah, mereka dapat mendengarkan siaran berita atau memperoleh informasi hanya dari radio. Seiring dengan perkembangan zaman, hadirlah teknologi yaitu televisi, di mana televisi dapat menampilkan gambar dan suara. Masyarakat Indonesia memperoleh informasi melalui televisi berupa berita, dan dari situ masyarakat dapat mengetahui kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Juga masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi penting, yaitu misalkan pembangunan jalan, perkembangan pendidikan, yaitu melalui televisi. Selain itu, masyarakat kita juga bisa melihat perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia melalui tayangan-tayangan televisi. Nah, banyak informasi penting yang didapat oleh masyarakat kita sehingga dapat mempengaruhi sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana kalian mencikapi hal tersebut? Karena di tayangan televisi juga memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dampak positifnya banyak, seperti memperoleh informasi penting. Ya, kita dapat mendengarkan siaran berita melalui televisi, menonton kartun, menonton talk show, menonton sinetron dan sebagainya. Selanjutnya pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat ya, seperti film, berita, sinetron dan talk show. Pengaruh positif di bidang pendidikan diantaranya sebagai sarana informasi, dapat mengetahui berita terbaru, memperluas wawasan pelajar. Nah, pengaruh negatif di bidang pendidikan diantaranya mengurangi waktu belajar, banyak tontonan yang tidak cocok untuk pelajar, terus membuat malas. Kemudian pengaruh positif di bidang ilmu pengetahuan yaitu memberikan informasi terkait wawasan umum, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pengaruh negatifnya, ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Terus terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Nah, itulah pengaruh positif dan negatifnya. Nah, berikutnya muatan IPA 3.4 dan 4.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu dibuat sejajar, sedangkan rangkaian paralel dibuat berderet. Nah, seperti yang sudah kamu temui di rumah, yaitu lampu-lampu kita biasanya menggunakan rangkaian paralel. Nah, bagaimana caranya membuat rangkaian paralel? Kita ikuti petunjuk berikut. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel ada rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, setelah itu gambarlah rancangan lampu paralel sederhana sesuai petunjuk. Contohnya lampu lalu lintas di jalan yang menggunakan 3 lampu dan baterai. Setelah anak-anak
dapat menggambar rancangan lampu paralel sederhana, anak-anak dapat mencoba membuat lampu dengan rangkaian paralel sesuai petunjuknya. Jangan lupa ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat dengan membuat laporan pengamatannya, yaitu diantaranya menuliskan nama percobaan, tujuan percobaan, dan alat-alat yang digunakan. Setelah itu langkah kerjanya dan membuat kesimpulannya. Nah, anak-anakku, anak-anak yang hebat, terima kasih sudah menyimak videonya Bu Guru. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah ya, selalu mencuci tangan, menggunakan masker ya, supaya kita tetap sehat dan selamat dan terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak, tugasnya sekarang subtema 2 halaman 27 sampai 33, kegiatan 1 dan 2, kegiatan 1, 2 dan 3. Dikerjakan tugasnya dan jangan lupa tetap semangat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.